Kisah cerita kali ini mengisahkan tentang akibat seseorang yang tidak mau mendengarkan orang lain. Leo adalah seorang yang sangat jahil. Dia sangat senang menjahili orang lain, alias prank. Setiap kali prank yang dia lakukan berhasil, Leo seakan mendapatkan kepuasan tersendiri melihat reaksi mereka. Apalagi jika mereka sampai teriak ketakutan ataupun lompat terduduk ke belakang. Walau mempunyai sifat seperti anak kecil yang suka menjahili orang lain, Leo adalah seorang laki-laki dewasa yang sudah berkeluarga. Dia memiliki istri dan satu anak laki-laki. Istrinya merupakan salah satu korbannya sering memarahi Leo karena pranknya yang keterlaluan. Pak, sudahlah, jangan jahil terus, nggak lucu tau nggak? Siapa bilang nggak lucu? Capek lihat modelmu kayak gini. Yang dewasa dikit lah, Pak. Leo tidak pernah menganggap omelan istrinya. Dia pun tetap melakukan pranknya seperti biasa. Seiring berjalannya waktu, prank Leo makin menjadi-jadi. Leo selalu mencari ide baru yang lebih gila dan berhasil mewujudkannya. Semua orang yang di sekitar Leo menjadi korban kekreativitasannya itu. Suatu hari, Leo yang sedang menyetir mobil melewati sebuah tong sampah besar di sebuah supermarket. Di sana dia melihat ada potongan manekin yang dibuang. Melihat itu, sontak otak Leo mendapatkan ide. Materi yang bagus nih kayaknya buat prank. Leo pun menghampiri tong sampah itu dan mengeluarkan manekinnya. Wah, masih bagus nih. Cuma nusuk dikit-dikit aja sih. Leo senang bukan main, karena walaupun lecet-lecet dan penyet, bentuk manekinnya masih bagus secara keseluruhan. Leo memasukkan manekin itu ke dalam bagasi dan pulang ke rumahnya. Otak jahilnya terus berputar untuk rencana prank berikutnya. Pada waktu makan malam, Leo dengan cepat menyelesaikan makanannya dan pamit untuk beristirahat kepada anak dan istrinya karena mau bangun sangat pagi untuk melaksanakan rencananya. Keesokan subuhnya, Leo bangun secara diam-diam agar tidak membangunkan istri dan anaknya. Dia masuk ke garasinya dan pelan-pelan mengeluarkan manekin yang sudah disembunyikan di bagasi mobilnya. Leo pun mulai mendandani manekin tersebut. Dia mengambil jubah yang memiliki penutup kepala dan memakaikan topeng seram ke kepala manekinnya. Setelah selesai, Leo menggendong manekin itu perlahan-lahan ke kamar anaknya. Leo pun mengatur posisi dan pose manekin itu sedemikian rupa agar bisa menakuti anaknya pada saat bangun dari tidurnya. Pasti dia bakal ketakutan begitu bangun lihat beginian. Lalu Leo mengambil beberapa langkah ke belakang agar bisa mengagumi hasil karyanya. Akan tetapi Leo merasa ada yang kurang dari manekin itu. Tapi kok kayaknya kurang serem ya. Oh, aku tahu. Leo mendapatkan ide cemerlang. Dia pergi ke dapur dan mengambil sebuah pisau yang besar. Leo pun menaruh pisaunya di tangan manekin itu dan merubah pose tangannya seakan ingin menusuk ke arah anaknya. Mantap ini. Leo pun cekikikan sambil keluar dari kamar anaknya. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana reaksi anaknya setelah bangun dan melihat manekinnya. Leo yang sedang menunggu akhirnya membuatkan dirinya sendiri segelas kopi dan sarapan. Dia menunggu di meja makan sampai istrinya bangun dan ikut sarapan bersamanya. Kamu kenapa, Pak? Kok senyum-senyum sendiri? Istrinya yang sedang sarapan tidak kuasa menahan rasa penasarannya. Gak apa-apa, lihat aja nanti. Gak lama kemudian, terdengar suara teriakan anaknya. Istri Leo yang kaget dan khawatir langsung berdiri dan hendak menuju ke kamar anaknya. Sebelum istrinya bisa meninggalkan meja makan, dia berhenti karena mendengar suara tawa Leo. Apa yang kamu ketawain sih, Pak? Kayaknya prankku berhasil lagi. Istrinya hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat Leo tidak pernah berubah. Akan tetapi setelah beberapa menit, anaknya tidak kunjung keluar dari kamarnya.
Coba kamu cek, Pak. Kok nggak muncul-muncul ya? Dia bakal telat sekolah nih. Iya ya. Leo sambil senyum-senyum masuk ke dalam kamar anaknya untuk melihat reaksinya. Tetapi begitu membuka pintu kamar anaknya, Leo terpaku dan mukanya pucat. Anaknya terbaring di ranjang dengan penuh darah. Leher anaknya terpotong dan manekinnya hilang entah kemana. Leo hanya bisa melihat jendela yang dibuka lebar, topeng dan jubah yang tergeletak di lantai, dan sebuah pesan di lantai yang ditulis dengan darah.